Syaratnya la yanqus ad-dha'if an 15 yaum. Jadi darah lemahnya tidak boleh kurang dari 15 hari. Gitu ya. Tidak kurang dari 15 hari. 15 lebih. 15 sudah bisa. 15 pas sudah bisa. Beda dengan ini. Kalau ini dia 15 nggak masalah. Ketika lebih dari 15 nggak berlaku syarat ini. Kalau yang ini 15 pas nggak masalah. Nanti kita lihat. Berarti kalau misalkan tidak seperti ini keadaannya, maka tidak berlaku syarat ketiga ini. Nah, maka contoh yang tidak berlaku. Contoh yang tidak berlaku. Contoh yang tidak berlaku seperti apa? Misalkan keluar darah 8 hari hitam. Kemudian 10 hari merah. Berlaku nggak syarat ini? Nggak berlaku. Kenapa? Karena tidak ada qawi. Tidak ada qawi periode kedua. Maka tidak berlaku syarat ini. Nggak perlu. Ya udah, mana haidnya? Aqua. Ini. Jelas ya? Atau ada qawi kedua. Ada qawi periode kedua. 10 hari hitam. Berlaku nggak syarat ini? Nggak berlaku. Kenapa? Karena qawi periode keduanya tidak lebih dari 15 hari. Nggak berlaku syarat ini. Maka mana haidnya? Haidnya yang ini tetap. Haidnya yang ini. Nanti kita akan bahas rinci lagi masalah ini. Untuk sekarang udah haidnya yang ini. Kenapa harus lebih dari 15? Nah, itu yang wallahu alam. Karena ibarah fuqahanya mengatakan istamar lebih dari 15. Berarti kalau misalnya memenuhi, tapi dia misalnya 15, misalnya 8, 17, misalnya 8, 17, 17 gitu. Berarti 8 sama 17 yang sama itu haid. 8-nya doang haid. Terus yang 17-nya suci antara dua haid. 17-nya suci antara dua haid. Nanti dibahas. Nanti kita bahas contoh itu. Jadi di sini contoh di mana syarat ini tidak berlaku. Contohnya apa? Misalkan tidak ada qawi periode kedua. Atau ada periode kedua tapi tidak istamar, tidak lebih dari 12 hari. Maka nggak berlaku syarat ini. Udah, haidnya yang kuat. Gitu ya. Kapan syarat ini berlaku? Misalkan 18. 8 hari pertama hitam. 18 hari terakhir hitam. Berarti dia ada qawi periode kedua nggak? Ada. Kemudian qawi periode keduanya istamar lebih dari 15 hari. Nah, maka berlaku syarat ini. Tidak boleh dhaif yang di tengah ini tidak boleh kurang dari 15 hari supaya bisa dihukumi tamyiz. Maka kalau di sini 5 hari memenuhi syarat tamyiz enggak? Tidak memenuhi syarat tamyiz. Maka ketika itu hukumnya apa? Hukumnya ghair mumayyizah. Ghair mumayyizah. Tapi kalau yang di sini 15 hari memenuhi syarat tamyiz enggak? Memenuhi syarat tamyiz. Maka ketika itu haidnya yang mana? Yang ini. Terus ini hukumnya apa? Ini hukumnya tuhrun bainal haidataini. Suci antara dua haid. Ini hukumnya apa? Ini masalah baru. Ya,
Ini masalah baru, atau bisa dikatakan langsung ini ghair mumayyizah karena 18 hari hitam semuanya. Jelas ya? Ya, jadi ini pertanyaan tadi. Kalau ini 16 sama, maka dia itu tuhrun bainal haidatain. Aqallu tuhri bainal haidatain berapa? 15. Makanya dia harus lebih dari 15. Gara-gara itu untuk dihukumi bahwa dia itu tuhrun bainal haidatain. Gimana? Ini 16 dia jadi tuhur. Iya, suci. Ini di sini dia suci. Kalau suci maksudnya apa? Istihadah dia. Ya, kalau istihadah ngapain dia? Setiap mau sholat dia harus wudu dan harus pakai pembalut. Berarti kan kalau misalnya kan berarti kan gini, 8 yang pertama itu haid, 16 itu suci ya atau 18-nya haid lagi. Misal yang darah kedua itu kan haid baru kan, permasalahan baru tuh yang 18. Misal keluarnya cuma 7, berarti kan juga sama ada haid baru. Yang mana? Yang sawat yang kedua. Yang ini. Kenapa haid baru? Enggak, maksudnya kenapa harus lebih dari Yang ininya? 15? Kalau misalkan hukumnya sama aja. Samanya kenapa? Kan nggak bisa tuhur bainal haidatain, nggak bisa kurang dari 15. Enggak, yang 18-nya. Yang ini. Iya. Kalau apa? Kalau misalkan dia nggak lebih dari. Iya, sebenarnya bisa kayak gitu. Kalau misalkan, tar dulu. Kalau ininya 7. Kan berarti kan Kalau ininya 7. Ini 16. Iya, kalau begini ya udah. Dia juga mumayyiz. berarti itu nggak masalah kan? Maksudnya perbedaannya harus dibedakan, harus melebihi 15. Enggak, kan gini. Tar dulu. Kalau ini kurang dari 15. Kan kalau begini jadi dia itu di sininya ya, di sininya tidak ada urusan harus kurang dari 15. Yang ini nih. Kalau ininya 7, maka yang di sini tidak wajib lebih dari 15, meskipun kurang dia tetap mumayyiz. Meskipun kurang. Ya, misalnya ininya, kalau ininya 7 ya, ininya 6, dia tetap mumayyiz. Dia tetap mumayyizah karena syarat ini udah nggak berlaku. Ya udah dia mumayyizah, ini haid, yang ini suci. Tapi kita ini sedang membicarakan kapan sih disyaratkan harus lebih dari 15? Kalau ada kasus ini. Kalau kasus ini nggak ada seperti tadi, di sininya 7. Oke, qawi lagi, tapi di sininya tidak lebih dari 15, 7 misalnya. Ya udah, kalau begitu gambarannya nggak perlu, tidak wajib untuk dihukumi tamyiz, dia harus lebih dari 15, nggak wajib. Gitu ya. Ketika itu ya udah langsung ini dihukumi haid. Cuma nanti di sini ya ada masalah lagi. Kenapa yang ini haid? Kenapa nggak yang ini? Apa ininya? Murajihnya. Saya pernah nanya begitu. Kata Habib, murajihnya ini masuk di 15, ini keluar dari 15. Ini ditarjih li taqaddumihi karena dia yang pertama. Gitu ya. Nah, udah intinya kita punya syarat ketiga. Apa syarat ketiga? Yang dhaif tidak boleh kurang dari 15. Ingat, ini syarat, tidak boleh kurang dari 15 supaya bisa dihukumi tamyiz. Supaya bisa dihukumi yang kuat haidnya. Enggak boleh kurang dari 15. Kapan itu? Kalau ada dua keadaan ini. Keadaan pertama harus ada qawi periode kedua. Keadaan ketiga, kedua, qawi periode keduanya ini harus lebih dari 15. Ketika itu disyaratkan yang tengah tidak boleh kurang dari 15. Gimana kalau gambarannya tidak datang qawi selanjutnya? Ya udah, langsung aja dihukumi tamyiz, tidak butuh syarat ketiga. Jadi yang kuat haid.
Atau ada koi periode kedua tapi tidak lewat dari 15, sama, udah tidak butuh syarat ketiga, langsung dihukumi yang ini yang kuat. Yang ini yang haid. Kalau ada pertanyaan, kenapa yang ini yang haid? Kenapa bukan yang ini? Kan sama-sama hitam. Apa yang mengunggulkan ini dari ini? Kenapa kamu milih dia? Jawabannya apa? Kenapa kamu milih dia? Jawabannya apa? Karena dia datang lebih dulu. Gitu kan? Terus yang aja dilupakan. Itu ya. Tapi biasanya datang duluan yang dilupain, Ustaz. Jadi syarat ketiga ini gugur nggak ngaruh masuk ke goir mubtadi'ah ya? Goir maizah. Oh iya, goir mumayyizah. Iya, gini intinya. Kalau keadaan ini ada, syarat ini berlaku. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, padahal ada dua keadaan ini, dia goir maizah. Oh iya. Contohnya 17. Ininya kurang dari 15. Ya udah ghair mumayyizah langsung. Langsung ghair mumayyizah. Sebenarnya ya masuk akal karena ini kan nanti masuk ke 15 kan? Ya 8 tambah 6 berapa? 14. Ini kan masuk ke 15, masuk ke dalam. Gitu loh. Masuk ke dalam 15. Enggak bisa. Ya udah haidnya gini aja. Lah ininya masuk ke 16. Enggak bisa ketika itu ini ditarjih. Kan tadi kita bilang kalau ininya 7, kenapa ini haid? Karena ini ada di dalam 15, sama aja. Sama aja. Makanya ini pernah saya tanya, jawaban beliau ini ditarjih karena ini duluan. Karena ini ada di dalam 15. Itu. Kalau ini memenuhi syarat, ya ada dua keadaan ini. Jadi kalau ada dua keadaan ini, kemudian syarat ini terpenuhi seperti ini, ya udah ini haid, ini suci, ini haid baru. Masuk ke masalah Mumayyizah dia. Kenapa mumayyizah? Karena yang kuat dihukumi haid. Gitu ya. Kalau ada dua keadaan ini, tapi syarat ini tidak terpenuhi, maka dia ghair mumayyizah. Jelas ya? Ustaz Al-Qawi di sini itu bukan mesti hitam merah doang kan? Enggak. Urutan yang tadi 5. Enggak, urutan yang tadi. Boleh kalau cat kayak hitam terus ada kuning. Boleh aja. Nah, saya lupa tadi ngasih tanbih di sifat-sifat darah. Ini kan tadi kita bilang yang kuat haid, yang lemah bukan haid. Gimana kalau gini? Hitam muntin, ghair muntin. Hitam tapi wangi, nggak bau. Merah tapi muntin, bau. Setara nggak ini? Setara kan? Ya kan? Misalkan ini 10 hari hitam dan bau. Kemudian 10 hari merah, 10 hari hitam tidak bau, 10 hari merah tapi bau. Yang mana yang haid? Kita kan tadi bilang ya udah yang kuat haidnya. Mana yang kuat? Nah, dua-duanya setara, maka ketika itu haidnya yang ini. Kenapa haidnya yang ini? Karena dia lebih dulu. Karena dia masuk 15 hari. Jelas ya? Jadi ini tambahkan ke tadi pembahasan sifat darah. Kalau sifat darahnya setara, maka yang haid itu yang lebih dulu. Itu ada di Hasyiah Baijuri. Berarti yang aku tanya waktu itu nanya takatu gitu. Yang mana? Yang masalah kayak gini. Iya. Ternyata kata Habib takodum itu harusnya. Bitaqaddumihi. Takatumnya.
Udah selesai. Ini ngaruh di yang ketebalannya juga tuh. Sama, misalkan 10 hari hitam tapi tipis, 10 hari merah tapi tebel, sama. 10 hari tipis yang haid. Udah selesai. Ngerti ini? Syarat ketiga ngerti ya? Ini syarat ketiga, syarat yang termasuk syarat yang sulit, yang banyak mengecoh thalabatul ilm. Ketukar-tukar terus kalau syarat ini. Caranya gampang, pahami aja ini. Syarat ini berlaku dalam dua keadaan ini. Kalau ada dua keadaan ini, syarat ini berlaku. Kalau tidak ada, tidak berlaku. Gitu. Foto belum? Syarat keempat. Ini sama. Syarat keempat ini juga berlaku kalau ada qawi periode kedua. Gitu ya. Berlakunya ketika qawi, dhaif, qawi. Yang pertama. Yang kedua, syarat keempat ini berlaku kalau al-qawi dakhil 15 mutaqatti'. Artinya darah kuat yang ada di 15 hari pertama terputus-putus. Ingat ya, syarat keempat berlaku kapan? Kalau ada dua keadaan ini. Harus ada qawi periode selanjutnya. Enggak. Satu aja. Syarat keempat berlaku kalau qawi darah kuat yang ada di dalam 15 hari itu mutaqatti', terputus-putus, baru berlaku syarat keempat ini. Gitu ya. Syarat keempat ini berlaku kalau darah kuat di dalam 15 hari pertama itu mutaqatti', terputus-putus. Apa syaratnya? Syaratnya adalah an yatawala ad-dhaif. An yatawala ad-dhaif ba'da, itu aja, ba'da 15. An yatawala ad-dhaif ba'da 15. Maksudnya apa? Yatawala dhaif ay la ya'qubuhu. Qawi. La ya'qubuhu qawiyun. Jelas ya? Contoh tidak diperlukan syarat keempat. Contoh tidak diperlukan syarat
keempat. Yang tadi ini. Ya, la yantabik asy-syart. Kalau ada misalkan 10 hitam, kemudian 7 merah, kemudian 5 hitam. Berlaku nggak syarat keempat? Tidak berlaku. Kenapa? Karena darah kuat yang ada di 15 hari pertama tidak mutaqatti', tidak terputus-putus kan, nyambung terus kan. Nah, maka nggak perlu syarat keempat ini. Ya udah, dia langsung dihukumi tamyiz, nggak perlu syarat yang keempat ini, langsung yang ini haid, yang ini suci. Jelas ya? Kenapa? Karena tidak berlaku syarat keempat. Kapan berlaku? Kalau darah kuat di dalam 15 hari itu terputus-putus. Misalkan hitam, misalkan ini berapa? 3 hari. Ini 3 hari. Ini 5 hari. Berapa nih? 5, 8, 11. 11. 11 ini misalkan 2. 11. Berapa itu? 13. Ini 2. Berarti 15. Nah, lihat di sini darah kuat yang ada di dalam 15 hari. Ini kan 15. Mutaqatti', terputus-putus. Maka berlaku syarat keempat. Apa syarat keempat? Dhaif ini tidak boleh ya'qubuhu qawi. Tidak boleh setelahnya datang darah yang kuat. Contoh seperti ini. Di sini mutaqatti', maka berlaku syarat keempat, enggak boleh darah merah ini setelahnya datang darah yang kuat. Harus darah merah, setelah itu berhenti. Nah, jadi kalau misalkan kasusnya begini, 5 hari merah, apa hukumnya? Memenuhi syarat enggak? Pertama lihat keadaannya. Darah kuat di dalam 15 hari mutaqatti' kan? Terputus-putus. Berlaku syaratnya apa? Darah lemahnya tidak boleh setelah itu datang darah yang kuat. Ini darah lemahnya datang yang kuat nggak setelahnya? Enggak. Nih ya, darah yang ini fokusnya. Enggak, berhenti. Maka memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat berarti dia mumayyizah. Kalau mumayyizah hukumnya apa? Yang kuat haid, yang lemah suci. Mana haidnya? Udah, ini sampai sini ya, semuanya haid. Ya, ini kan 15 semuanya nih. Haid semua, ini suci. Enggak loncat-loncat. Enggak. Ini kan pakai mu'tamad kita. Ya, semuanya haid karena memenuhi syarat. Seandainya ada zat begitu qawi berarti ghairu mumayyizah. Kalau ada qawi setelah itu, maka jadi ghairu mumayyizah. Kalau ada qawi tapi ininya enggak mutaqatti, Enggak berlaku. Enggak. Nah, kalau misalkan setelah ini ada hitam 1 hari, udah langsung dia ghair mumayyizah. Gampang kan?
Jadi kalau di sini tidak ada item, hukumnya apa? Mumayyizah. Berarti yang kuat haidnya. Mana yang kuat ini? Yang kuat dalam 15 ini haid. Yang lemah suci. Kalau syarat ini tidak terpenuhi seperti ini, maka ghair mumayyizah nanti akan kita bahas hukumnya. Kita masih di mubtadi'ah mumayyizah. Ini semuanya mubtadi'ah mumayyizah. Ada satu mu'tadah mumayyizah hukumnya apa? Sama persis. Mu'tadah mumayyizah hukumnya sama persis seperti mubtadi'ah mumayyizah. Mau diterusin nggak tadinya? Hah? Ada satu masa. Soalnya ini kalau diputus besoknya pasti ribet. Tinggal bahas Yang mu'tadah mumayyizah. Udah istirahat dulu aja. Istirahat, di refresh dulu. Sama dengan mubtadi'ah mumayyizah. Sama persis hukumnya. Kalau tamyiz bertentangan dengan adah. Kalau tamyiz bertentangan dengan adah. Misalkan, udah ini hapus ya. Ya. Mu'tadah mumayyizah hukumnya sama persis dengan mubtadi'ah. Idza ta'arada at-tamyiz wal 'adah. Contohnya apa? Contoh perempuan. Adahnya, ingat kita sudah masuk mu'tadah berarti dia pernah haid sebelumnya. Adahnya 5 hari awal syahr. Kebiasaan dia haid 5 hari di awal bulan. Kebiasaan dia haid 5 hari di awal bulan. Kemudian keluar darah 10 hari hitam, 10 hari merah. Memenuhi syarat tamyiz enggak? Memenuhi. Nah, ini bertentangan antara tamyiz dengan adah. Atau jangan kayak gitu lah, jangan kayak gini. Bertentangan antara tamyiz dengan adah. Kenapa? Karena kebiasaan dia haidnya 5 hari di awal bulan. Harusnya 5 hari pertama dia dihukumi haid.
Tapi tamyiznya bilang apa? Tamyiznya bilang haidnya yang 10 hari terakhir. Gitu ya. Bertentangan nggak? Bertentangan. Ya udah, yang dimenangkan apa? Tamyiz. Haidnya yang ini. Gitu ya, haidnya yang ini. Kalau tidak bertentangan, misalkan 10 hari hitam, 10 hari merah. Ya udah, ini mah nggak bertentangan. 5 hari pertama dihukumi haid karena ada, dan tamyiznya juga bilang 10 hari pertama haid. Kan masuk itu. Ya udah, nggak ada masalah. Atau gambarannya seperti ini. Ingat ya, kalau tidak bertentangan antara tamyiz dengan adah, maka dua-duanya berlaku. Kalau tamyiz dengan adah tidak bertentangan, dua-duanya berlaku. Contohnya apa? Contohnya kebiasaannya 5 hari awal bulan haid, kemudian dia haid 20 hari merah, kemudian 5 hari hitam. Bertentangan nggak antara tamyiz dengan kebiasaan? Nggak bertentangan. Kenapa? Karena ini bisa kita bagi 5 hari pertama haid bil adah, mengikuti kebiasaan dia. Kemudian 15 hari itu tuhar, suci antara 2 haid. Kemudian ini haid kedua. Jelas ya? Ini tidak bertentangan antara tamyiz dengan adah. Jadi mu'tadah mumayyizah itu sama dengan mubtadi'ah mumayyizah kalau tidak bertentangan antara tamyiz dengan adah. Kalau bertentangan antara tamyiz dengan adah. Tapi kalau tidak bertentangan seperti gambaran tadi dan gambaran ini, artinya bisa diamalin dua-duanya. Ya udah, amalin dua-duanya. Jelas ya? Contohnya begini, dia haid 20 hari, kebiasaannya 5 hari awal bulan. Kan ini nggak bertentangan, kita bisa menghukumi ini haid dan bisa menghukumi 5 hari awal bulan haid. Ketika itu tamyiz dengan adah diamalkan. Ya udah, segini aja hari ini. Wadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.